Assalamualaikum para sahabat penggali makna pengunggah hikmah. Ketemu lagi di channel kesayangan kita, Faiz AZH. Para sahabat, pada kesempatan kali ini channel Faiz AZH mencoba mengungkap 5 fakta tentang semut lalu mencoba menggali makna dan mengunggah hikmahnya. Fakta pertama, keberadaan semut setua dinosaurus. Tim dari American Museum of Natural History, yang dipimpin oleh seorang kurator entomologi Dr. David Grimaldi mengungkapkan bahwa saat itu, mereka hendak menggali situs berlumpur di New Jersey yang kaya akan damar pada tahun 1998 silam, dan tidak sengaja menemukan fosil semut yang diduga berusia jutaan tahun lamanya. Bahkan seorang peneliti dari Harvard University Dr. Wilson menemukan kemiripan antara semut yang sudah ada sejak periode dinosaurus dengan semut yang masih ada hingga sekarang. Dari laman The Field Museum juga menjelaskan bahwa para ilmuwan memperkirakan semut muncul pada periode pertengahan Kapur, yang menakjubkan 110 hingga 130 juta tahun yang lalu. Fakta kedua, semut merupakan jenis serangga tercerdas. Melansir laman AZ Animals, semut telah lama mendapat peringkat sebagai salah satu serangga paling cerdas di dunia, bersamaan dengan lebah. Meskipun ukuran otak semut relatif kecil jika dibandingkan dengan otak manusia, para ahli tetap percaya bahwa semut memiliki otak yang paling hebat dibandingkan semua serangga. Semut dianggap sebagai serangga paling cerdas di dunia dan memiliki total 250.000 sel otak. Fakta ketiga, semut dapat berbicara. Profesor Jeremy Thomas dari Universitas Oxford berkata bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan terjadinya penemuan-penemuan baru, karena perekaman suara dapat dilakukan tanpa diketahui oleh semut-semut. Dengan memutar rekaman suara ratus semut di dalam sarang dan para peneliti berhasil menarik perhatian semut-semut. Menurut Thomas, temuan penting lainnya adalah bahwa di dalam sekelompok semut, suara yang berbeda pada semut menimbulkan tindakan yang berbeda. Semut mampu mengubah bunyi dengan mengubah ritme gosokan. Dalam Islam temuan ini tidak mengejutkan, karena jauh sebelum temuan itu ada, Al-Quran telah menjelaskan bahwa ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melewati sebuah lembah, Nabi Sulaiman mendengar semut berbicara kepada sesama semut lainnya. Hal itu dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 18, yang artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Fakta keempat, semut dapat meminum air. Para ilmuwan percaya bahwa semut meminum air dengan dua cara, yaitu dengan menjilat dan menghisap. Semut ketika menjilat air, sama seperti ketika anjing menjilat air, sedangkan ketika menghisap air, semut melakukan cara yang mirip dengan cara manusia melakukannya. Tekanan negatif digunakan untuk menarik cairan ke hipofaring, lalu dialirkan ke sistem pencernaan. Banyaknya semut minum bergantung pada ukuran kepala semut dan cara minumnya. Semut berukuran sedang. Dalam sekali duduk, semut ini bisa meminum sekitar 6-8 mikroliter air gula. Semut yang lebih besar akan minum lebih banyak, dan semut yang lebih kecil akan minum lebih sedikit. Temuan ini juga tidak mengejutkan kaum muslimin, karena dalam Islam ada kisah pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, semut berusaha keras ingin memadamkan api dengan air yang amat sedikit melalui ruang mulutnya yang juga amat kecil. Sedangkan cicak justru meniup api itu agar terus berkobar. Maka kemudian Rasulullah bersabda dalam dua hadisnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah mencegah dari membunuh 4 hewan, semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat. Hadits riwayat Abu Daud. Dari Ummu Syariq radhiyallahu anha bahwa Rasulullah memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniup api yang sedang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadits riwayat Bukhari.
Fakta kelima, semut bisa mengkloning dirinya sendiri. Semut adalah salah satu hewan yang termasuk aseksual, yaitu tidak tertarik untuk melakukan perkawinan agar menghasilkan keturunan. Beberapa ilmuwan percaya bahwa semut dapat mengkloning dirinya sendiri. Mereka menemukan fakta bahwa seekor semut Amazon telah meninggalkan hubungan seks dan berevolusi menjadi spesies betina yang eksklusif. Dalam hal ini, ratu semut bisa berkembang biak sendiri dengan menghasilkan keturunan semut betina yang mirip dengannya. Ratu semut akan berkembang biak sendiri dan bisa menghasilkan koloni semut betina tanpa semut jantan. Sekarang kita mencoba mengambil beberapa makna dan hikmah dari keberadaan semut, antara lain. 1. Mengingat keberadaan semut setua dengan dinosaurus, maka ini menandakan bahwa semut sangat banyak memberikan manfaat bagi kehidupan, di antaranya, semut dapat membersihkan lingkungan dari sisa-sisa organik, membantu dalam penyebaran benih tumbuhan, memainkan peran penting dalam siklus nutrisi dengan mengubur sisa-sisa makanan dan bahan organik ke dalam tanah. Bahkan semut juga dijadikan obat-obatan tradisional untuk menyembuhkan penyakit. Ini memberikan makna bahwa seyogyanya semakin panjang usia seseorang, maka semakin bagus perilakunya dan semakin besar manfaatnya bagi kehidupan. 2. Semut dapat memberikan inspirasi tentang bagaimana kerja keras, kerjasama, keteraturan dan ketekunan dapat membantu kita mencapai tujuan. Meski kecil, namun jika dilakukan secara bersama-sama maka semut pun bisa mengangkat beban yang berlipat-lipat lebih besar dari bobot dirinya. Dengan kata lain, saling bekerja sama dapat menciptakan harmonisasi dan mempermudah keberhasilan dalam kehidupan. 3. Keberadaan semut juga memberikan inspirasi pentingnya komunikasi yang efektif dalam bekerja sama dan membangun hubungan. 4. Keberadaan semut juga mengajarkan bahwa selain kerja keras, ketekunan, keteraturan dan kerjasama, kecerdasan juga mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kehidupan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. 5. Kebenaran ayat-ayat Al-Quran lebih dulu melampaui pencapaian ilmu pengetahuan modern. Hal ini semakin menegaskan bahwa tidak ada yang patut diragukan dari ayat-ayat suci Al-Quran.